Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Ervira Notavia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Babakan Asem 2 Kabupaten Tangerang. Di video ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, pada modul 1.1 yang saya rasakan adalah ternyata pembelajaran yang selama ini saya lakukan masih berpusat kepada guru. Aktivitas siswa hanya mendengar dan menulis saja sehingga siswa tidak berperan aktif dalam proses pembelajaran. Sebaiknya kegiatan pembelajaran itu haruslah yang berpusat kepada siswa. Akibatnya siswa kurang diberikan ruang untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pada modul 1.1 saya banyak mendapatkan informasi baik dari bacaan ataupun dari kegiatan diskusi bersama kelompok. Menurut KHD, terdapat perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Dalam proses menuntun akan diberi kebebasan, namun pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Elaborasi kodrat alam dan zaman. Kodrat terbagi dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada kita para pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun, bukan menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah cipta atau kognitif, karsa atau afektif, dan karya psikomotori yang digabungkan menjadi budi pekerti luhur untuk anak. Pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh setelah mempelajari pendidikan dan nilai sosial budaya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya mengetahui bahwa antara pengajaran dan pendidikan itu memiliki arti yang berbeda. Saya juga mengetahui bahwa seorang pendidik hanya bisa menuntun tetapi tidak boleh menuntut. Saya mengetahui bahwa pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya pun mengetahui bahwa dalam pendidikan harus memperhatikan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotori anak. Sebelum saya melaksanakan aksi nyata penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Sebelum saya melaksanakan aksi nyata, pertama-tama yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan kerja saya di lingkungan sekolah. Pada pelaksanaannya, sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, saya menyuruh anak untuk mengawali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan dan tahapan pembelajaran yang akan dilalui bersama pada hari itu. Pada saat prosesnya, saya membagi kelompok. Dalam satu kelompok itu 4 orang untuk berdiskusi dan saling berkolaborasi antara teman di sekelasnya. Setelah proses berdiskusi, mereka mempresentasikan hasil diskusi bersama temannya, maju ke depan per kelompok dan memaparkan hasil diskusinya yang telah disepakati dalam satu kelompok tersebut.
Perubahan yang saya alami dan akan saya terapkan di kelas adalah sebelum saya mempelajari modul ini, saya menuntut peserta didik agar selalu memahami apa yang saya jelaskan dan mendapatkan nilai yang sempurna. Tidak memperhatikan latar belakang sosial budaya dan menganggap semua peserta didik itu sama. Saya tidak menyadari bahwa muatan atau konten pengetahuan peserta didik di abad ke-21 saat ini berbeda dengan abad ke-20 yang lalu. Kegiatan belajar yang menitik beratkan pencapaian peserta didik dalam aspek kognitif itu saja. Perubahan yang akan dan terus saya terapkan adalah tidak akan menuntut anak, tetapi saya akan menuntun, memfasilitasi, membantu mereka dalam proses pendidikan. Saya pun akan memperhatikan latar belakang sosial, budaya dengan memanfaatkan budaya lokal di lingkungan peserta didik. Saya pun akan menyesuaikan muatan atau konten pengetahuan sosial dengan kemampuan keterampilan dan interaksi peserta didik abad ke-21. Terima kasih saya ucapkan untuk hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.